segede gini, kecil, imut-imut, unyu-unyu, tapi bunganya cakep, asli yakin, dan gampang perawatannya. Untuk pemupukan, nah anggrek ini gak perlu yang aneh-aneh, hanya sebesar ini, dan ini udah dewasa, udah pernah berbunga dan sudah tumbuh anak juga, ada 2 anakannya. Untuk pembungaan anggrek ini cukup mudah, gampang banget berbunga jika sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Pada video sebelumnya kita bahas anggrek ini, anggrek Gem Story dan anggrek Renanthera. Jadi di video kali ini kita akan membahas anggrek panda, lur. Cuman yang unik ini pandanya kecil banget, ukurannya mini, dan emang ini panda mini ya tipenya. Saya gak tahu ini anggrek terkecil atau bukan di genus panda, cuman ini memang ukurannya segede gini. Ini udah dewasa segede gini, ini udah beranak dan udah pernah berbunga juga. Untuk yang sebesar ini kita deketin dulu ya videonya, kameranya biar kelihatan lebih jelas. Lebih sebelum dilanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya, tombol like dan juga tombol subscribe buat yang belum subscribe. Kita deketin dulu videonya biar kelihatan lebih jelas. Panda mini lur, segede gini, kecil banget mini, gampang perawatannya nih. Nah ini anggrek panda mini atau Ascocentrum. Sebesar ini ukurannya, kecil banget. Ini bisa juga ditanam tanpa media ya. Ini kenapa saya pakai media tanam, karena saya tidak memungkinkan menyiram setiap hari. Jadi pakai media tanam. Tanpa media tanam pun ini bagus, ini bisa hidup. Ukurannya sebesar ini tangan saya. Hanya sebesar ini, dan ini udah dewasa, udah pernah berbunga dan sudah tumbuh anak juga. Ada 2 anakannya. Untuk pembungaan anggrek ini cukup mudah, gampang banget berbunga jika sudah musimnya. Karena ini anggrek spesies, ini masih spesies ya, belum hibrid, belum anggrek hybrid. Jadi pembungaannya biasanya musiman kalau untuk anggrek ini. Kalau udah musim anggrek, udah musim berbunga, untuk anggrek ini biasanya gampang banget pembungaannya. Yang ini ada satu lagi, sama jenisnya Asco juga, Ascocentrum. Ditanam boleh penanamannya seperti ini, bisa seperti ini di papan pakis, dikasih pelembab pakai moss, akarnya cepat tumbuh. Kalau pakai pelembab ya sedikit aja mossnya, nanti tinggal digantung thread gitu. Kalau untuk perbanyakan bisa dari anakan seperti ini kan udah anakannya, jika sudah panjang dan berakar bisa dipotong. Ini cepat beranak. Kalau untuk anggrek ini perawatannya gampang, jadi buat yang pemula bisa dicoba anggrek ini kalau pingin anggrek dari genus panda. Bunganya juga gak jelek-jelek amat, ini cakep bunganya. Warnanya ada yang kuning, ada juga yang jingga atau yang oranye. Untuk anggrek ini macam-macam, cuma 2 macam ya, bukan macam-macam. Banyakan yang kuning sama orange warnanya. Ada yang merah juga, cuman agak jarang untuk jenis anggrek ini. Dan ini masih spesies, ini masih anggrek asli alamnya, belum di hybrid. Untuk anggrek si kecil mungil, kecil banget lur, segede gini ya. Kalau diperbandingkan dengan badan saya, segede gini, kecil, imut-imut, unyu-unyu, tapi bunganya cakep, asli yakin, dan gampang perawatannya. Persebaran anggrek ini setahu saya di daerah Pulau Jawa ini banyak. Kalau di luar pulau kurang tahu. Kalau di Jawa kebanyakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Jawa Barat yang mendekati ke arah Jawa Tengah sono. Kalau Jawa Barat ke sebelah barat jarang ditemui. Kalau di daerah saya kan ini Tambun, Bekasi, dan di Purwakarta juga jarang ditemui anggrek seperti ini. Kalau di alamnya, kalau daerah Purwakarta paling retusa itu yang banyak. Kalau anggrek ini cukup jarang. Kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ke sono masih banyak. Jadi masih ready banyak. Kalau untuk daerah sono ya, kalau saya kebetulan nggak jual untuk anggrek ini, karena ini untuk koleksi saya pribadi, karena emang barangnya nggak ada. Kalau untuk anggrek ini jika bisa dijual, segede gini ukurannya, perawatannya mudah banget asli, tinggal digantung aja. Untuk kebutuhan intensitas cahaya matahari dikasih 85% sampai 90% bisa, masih aman. Kalau yang ini kasih 70% cahaya matahari, pertumbuhannya bagus, ke hijau royo-royo. Kalau yang ini agak tinggi cahaya mataharinya, ini 90%. Daunnya agak beda ya warnanya, gak sehijau yang ini. Jadi buat teman-teman penghobi anggrek, jika mau memulai merawat panda, bisa dicoba dengan ini anggrek panda mini. Lebih mudah perawatannya karena ini anggrek spesies. Anggrek spesies itu spesies ya, belum hybrid. Ini lebih
gampang biasanya perawatannya kalau untuk jenis anggrek-anggrek spesi. Beda sama hibrid. Kalau yang hibrid itu lebih manja. Kalau yang hibrid ini susah. Nah, kalau yang hibrid itu lebih manja karena dia emang udah silangan dari sono, silang sini. Jadi begitu. Cobaan memang di kualitas bunga lebih bervariasi kalau untuk yang hibrid. Ada warna yang merah, kuning, hijau, macam-macam dah kayak pelangi warnanya. Cuman memang di perawatannya lebih intensif kalau untuk anggrek spesi. Dan kolektor juga rata-rata yang sudah lama di anggrek rata-rata dia ke sini larinya ke anggrek-anggrek spesi. Anggrek hibrid juga kadang, cuman lebih menantang kalau ke anggrek spesi dari Kalimantan, Sulawesi, se-Indonesia sampai ke luar negeri. Biasanya begitu, rata-rata sih begitu kalau udah saya amati. Tapi untuk pemula juga jangan khawatir karena ini anggreknya mudah banget perawatannya. Tinggal digantung aja. Ini pakai gantungan ya awalnya. Nah seperti ini. Siapa yang digantung jangan ditanam di tanah karena ini bukan anggrek tanah. Kalau ditanam di tanah yakin tewas. Soalnya ini anggrek tipe epipit. Dia membutuhkan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang bagus, terutama akar-akar seperti ini. Akar-akarnya dia maunya kalau untuk jenis panda, akar-akar angin seperti ini bersentuhan langsung dengan udara. Kalau misalkan pakai media, saya hanya sebatas pelembab di sini untuk menjaga jikalau tidak tersiram, karena kan saya gak tiap hari di sini ya. Ini di Tambun Bekasi, ke setiap hari di sini, kadang ke Purwakarta dan kadang ke kota yang lain. Jadi gak memungkinkan menyiram setiap hari. Alternatifnya seperti ini, pakai media dan akarnya dibiarkan sebagian menjuntai begini lur, kurang lebih. Untuk Renanthera juga sama, saya perawatannya pakai begini. Jadi jabrik biar aman sih intinya, biar gak terlalu riskan kalau ditinggalkan jauh, kalau gak disiram. Aduh susah nyantolinnya. Jadi kurang lebih seperti itu perawatannya. Dan untuk pembungaan jangan khawatir, ini pasti berbunga kalau sudah musimnya. Jadi sabar aja, kalau misalkan belum berbunga juga ya sabar aja, nanti juga dia berbunga. Kalau untuk spesi rata-rata begitu. Kalau spesi begitu lur, kayak ini nih. Ini juga gerama lama. Ini bukan susah, cuman lama doang. Gampang pembungaannya. Pembungaannya gampang, cuman memang di usianya yang lama. Bukan usia, waktunya yang lama. Ini biasanya yang di alam tuh 10 tahun baru dia berbunga kalau yang di habitat aslinya. Kalau yang di luar habitat aslinya bisa lebih lama lagi. Dan ini usia baru 8 tahun kurang lebih. 8 tahun sebesar ini ya. Lumayan lama, jadi harus benar-benar bersabar. Tapi gak masalah sih. Nanti kalau misalkan kita merawat lama anggrek-anggrek seperti ini dan keluar spike, ini akan terbayar lunas lur kalau dia sudah berbunga. Apalagi kalau udah mekar berbunga di tempat Anda. Kita membungakan dan merawat anggrek yang di luar habitatnya, anggrek keren, anggrek macam-macam dah, dan berbunga dengan di tempat kita dengan tangan kita sendiri yang membungakannya. Itu ada kepuasan tersendiri untuk para penghobi anggrek, dan itu yang saya rasakan asli. Kalau membungakan anggrek yang susah itu lebih menantang. Karena kan sifatnya manusia itu suka tantangan, sebagai rata-rata begitu. Kalau untuk yang pemula yang baru memulai di anggrek, nah ini bisa dipilih tepat Gem Story. Kalau yang dari panda ya tadi yang ini panda mini Ascosendrum. Nih pandanya segede gini, kecil banget. Ini panda mini. Kalau yang mau lebih elegan bisa ke sini, ke anggrek Renanthera. Ada juga Gigantea. Ini jenisnya beda sama ini. Kalau ini Renanthera, ini Gigantea, ini panda. Gigantea ke Rinco Stelis, masih satu emak, satu nenek moyang sama Retusa atau anggrek ekor tupai. Yang lokalnya ekor tupai, yang impornya ini Gigante. Ini lebih besar bunganya ya. Jadi segitu aja dah kurang lebih. Berhubung udah sore, ini video kedua sebetulnya ya. Jadi kemarin saya upload Renanthera, yang ini nih Renanthera sama Gem Story. Nah, jadi sekalian bikin videonya dua video dalam satu waktu biar menghemat waktu juga. Dan saya ngevlog sendiri, tripodnya ngevlog sendiri lur, seperti ini kurang lebih. Belum punya kameramen. Untuk pemupukan, anggrek ini gak perlu yang aneh-aneh. Kalau misalkan udah dewasa begini mah kasih pupuk bunga aja,
Misalkan situ biasanya atau Anda terbiasa dengan pupuk kimia Gandasil, Gromor, atau Gaviota atau apa aja, lanjutkan aja ke sini. Yang penting ketika dia menjelang spek pemupukan di area perakaran aja. Jangan kena spek, usahakan seperti itu. Atau kalau mau pakai pupuk alami juga bisa, karena yang di habitat aslinya dia juga kan tanpa pupuk sama alam. Jadi kalau mau pupuk alami bisa dikasih air cucian beras seminggu sekali, disiramkan aja, tapi air berasnya disaring dulu dan diendapkan dulu minimal 1 hari. Nah, baru bisa dipakai dan disiram ke sini. Karena ini anggrek spesies gampang banget perawatannya dan mudah berbunga jika sudah subur dan juga sudah musimnya. Kalau nantinya akarnya udah subur-subur, gede-gede, nanti akan berbunga dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir. Sudah jam 17.41, udah cukup sore. Jadi sementara sekian dulu aja karena udah gelap, Lur. Sebentar lagi maghrib. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, susah naruhnya kalau ngomong sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dulu dan di subscribe juga ya buat yang belum subscribe.